Marah setelah sang istri minta cerai. Itulah alasan yang membuat pelaku tega menyiram air keras kepada ketiga korbannya. Rencana pun dibuat. Pada hari yang dianggap pas, pelaku kemudian beraksi. Istri ke hotel sama orang. Saya inisiatif membeli air keras. Saya turun dari motor, saya dobrak pintunya langsung saya siram. Jam 3 malam pintu digedor sama dia, disiram langsung. Dia sempat ngancam saya, walaupun dianya nggak dapat, masih ada saudaranya ini di warung Kobak. Itu saya. Polisi masih terus melakukan penyidikan kasus penyiraman air keras yang dilakukan seorang pria bernama Rezi Toti Saputra alias Kenji terhadap istri, anak, dan ibu mertuanya di Bekasi. Di hadapan polisi, tersangka Kenji pun menjelaskan bagaimana awal mula ia melakukan aksi kejinya. Bermula pada Senin 20 Juni 2022 dini hari. Saat itu, Kenji bersama seorang temannya berinisial A datang ke kamar kontrakan istrinya dengan menggunakan sepeda motor. Sesampainya di Kampung Jagawana, Desa Sukarukun, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, Kenji langsung menuju kamar kontrakan istrinya. Ia langsung mendobrak pintu kontrakan. Saat itu Kenji melihat istri, anak, dan ibu mertuanya sedang tertidur dalam satu kasur. Tanpa pikir panjang, Kenji langsung menyiramkan air keras yang dibawanya ke arah ketiga korban. Akibat siraman itu, ketiga korban pun kesakitan sambil berteriak minta tolong. Usai beraksi, Kenji yang dibonceng temannya langsung melarikan diri. Setelah 3 minggu buron, Kenji akhirnya tertangkap. Bagaimana Anda melakukannya saat itu? Tuh saya turun dari motor, saya isi air keras, ya aku langsung saya dobrak pintunya langsung saya siram. Ya awalnya sih saya nyiram istri, tapi di samping istri sama kiri kanan ada anak sama mertua. Anak dan mertua kamu kena juga? Kena, Pak. Nah, terus apa sih menyebabkan saudara menyiram air keras itu kepada istri? Ya istri ke hotel sama orang. Ke hotel. Apakah ada ucapan dari istri yang membuat Anda sakit hati? Ya lebih baik begituan sama orang lain daripada sama saya. Saya inisiatif membeli air keras. Di mana? Di Gombong. Di depan Futsal Adamas. Nah, terus? Ya saya nyepin dulu air kerasnya seminggu. Pas lihat dia ke hotel baru saya ke rumahnya. Caranya kamu menyiram tuh bagaimana? Ya saya dobrak rumahnya. Kabur kemana aja kamu kaburnya? Ke rumah kosong sama ke sawah sama kuburan. Berapa hari kamu kabur? 3 minggu, Pak. 3 minggu. Akibat perbuatannya, Kenji pun terancam hukuman berat. Ada 3 undang-undang yang kita jadikan bangunan atau konstruksi hukumnya, yaitu Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan Undang-Undang KUHP atau Kitab Hukum Pidana itu sendiri. Kemudian ancaman hukumannya, karena ini memang sifatnya kumulatif, yang paling tinggi adalah ancaman hukuman 12 tahun, yaitu pasal 355 KUHP. Perilaku kasar Rezi Saputra alias Kenji yang membuat Sri Hardianti minta diceraikan. Kenji tak mau diceraikan. Ia kerap menebar teror kepada Sri dan keluarganya. Istri ke hotel sama orang. Saya inisiatif membeli air keras. Saya turun dari motor, saya dobrak pintunya langsung saya siram. Jam 3 malam pintu digedor sama dia, disiram langsung. Dia sempat ngancam saya, walaupun dianya nggak dapat, masih ada saudaranya ini di warung Kobak. Itu saya. Kasus penyiraman air keras yang dilakukan oleh suami kepada istri, anak, dan mertuanya di Bekasi sempat jadi perhatian warga. Kasus ini pun ramai diperbincangkan di media sosial.
Untuk mengetahui lebih dalam kasus ini, tim menyingkap tabir menyambangi tempat tinggal korban di Kampung Jagawana, Desa Sukarukun, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi. Rupanya dari ketiga korban, baru mertua pelaku yang sudah diperbolehkan pulang dari rumah sakit. Sementara istri pelaku Sri Hardianti dan anaknya yang masih berusia 2 tahun masih dalam perawatan medis di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi. Saat bertemu, kami masih melihat jelas bekas luka bakar di tubuh Siti Hidayat. Kepada kami, Siti pun menceritakan awal mula dirinya menjadi korban kebrutalan Rezi Toti Saputra alias Kenji, menantunya. Jam 3 malam pintu digedor sama dia. Saya lagi tidur bertiga sama anak sama cucu. Disiram langsung air keras itu. Saya juga nggak tahu tadinya, kirain air apa gitu ya. Nggak taunya kasur itu habis pada melepuh gitu, pada terbakar. Akhirnya saya ke kamar mandi bertiga sambil minta tolong sama tetangga. Akhirnya ada yang masuk juga. Kenapa, Bu? Tangga sebelah. Ada si Kenji masuk ke sini nyiram air keras. Astagfirullah katanya. Dianya udah kabur, udah pergi lagi. Itu berdua dia naik motor. Ada yang lihat. Astagfirullah kata saya, kok si Kenji tega banget sih sama anak sendiri. Kalau saya biarin dia anggap aja orang lain gitu ya. Itu anak darah daging dia sendiri itu. Saya langsung nangis saya. Langsung ke kamar mandi minta tolong sama tetangga. Akhirnya kan ini anak dibawa ke rumah sakit. Rupanya selama 3 tahun hidup dengan Kenji, anaknya sering diperlakukan kasar. Emang sih dia ngajak rujuk lagi ke anak saya. Tapi anak saya itu nggak mau karena dipukulin terus. Jadi ya sampai pada biru kalau mukulin. Saya juga kan nggak tega anak saya disiksa terus. Dianya nggak kerja. Kalau dia kerja ya mending, ini mah nggak kerja. Dapat kadang-kadang bawa uang 50.000, ada 100.000 tuh udah berapa hari gitu ya. Habisnya sama dia sendiri. Ntar kalau mau pergi dipinta lagi.